Perkenalkan, nama saya Rahmat dan saya tidak suka dengan orang. Baik, waktu saya dulu SMA, dari SMP dan SMA saya sudah hidup sendiri, dan ketika SMA serta kuliah saya ngekos, itu teman-teman saya suka datang bermain ke tempat saya. Nah, saya biarkan mereka main di kamar saya dan saya memilih untuk tidur di kamar kos teman saya yang kemudian lagi keluar. Akhirnya ketika mereka bingung saya di mana, akhirnya mereka menemukan saya lagi tidur di kamarnya orang. Mereka sebel gitu teman-teman saya. Nah, bagaimana jika kita itu senangnya sendiri atau dikenal dengan istilah solitude, and it's okay. Nggak ada yang salah dengan itu. Karena untuk kita yang sensitif, kita menyadari bahwa satu atau dua orang yang berada di lingkungan kita itu terlalu banyak buat kita. Bukan artinya kita membenci orang, tapi lebih kepada sadari bahwa itu tadi, kita senang dengan kesendirian kita dan kesendirian kita adalah bentuk kita mencharge baterai kita. Karena seperti yang kita sudah bersama, banyak vampir-vampir energi yang sedang berada di sekitar kita yang berusaha untuk menyedot energi kita. Oleh karena itu saran saya, Anda punya hak untuk menolak, Anda punya hak untuk memilih apakah mau masih berada di situ atau cepat pulang. Jadi klien saya yang juga mempunyai potensi unik seperti kita tadi, itu merasa kewalahan ketika diundang ke sebuah acara. Kemudian saya minta kepada dia, oke, masuk ke kesadaranmu, kira-kira strategi apa nih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa cepat pergi dari pertemuan yang kira-kira sudah tidak lagi nurturing buat kita. Karena ketika dia diundang ke sebuah meeting, awalnya enak. Tapi setelah 30 menit berlalu, isi pembicaraannya bukan mengenai kemungkinan, tapi kompetisi, yaitu siapa yang paling sial di kehidupan mereka. Karena dirasa itu bukan realita dia, akhirnya dia menemukan cara, dia minta temennya untuk menelpon dia. Dan dia besarkan volumenya, ketika telepon itu masuk, diangkat, kemudian dia pura-pura panik, dan akhirnya dia pamit kepada orang-orang tersebut. Jadi, mungkin pertanyaan yang berikutnya, tapi gimana dengan networking, Pak? Kan kita butuh. Nah, sadari saat Anda menggunakan kata-kata butuh, Anda menurunkan level kesadaran Anda untuk dikorbankan energi Anda agar Anda bisa sama dengan orang-orang. Nah, networking versi kesadaran adalah, karena gini, ketika saya lihat orang-orang networking itu isinya ingin menunjukkan betapa hebatnya mereka. Dan itu nggak salah juga, tapi kebetulan bukan realita kesadaran. Dari segi kesadaran, ketika networking, kita berfungsi dari antusias dan menggunakan pertanyaan. Karena kita menyadari, kita udah keren kok. Kita nggak perlu menceritakan siapa diri kita. Dan ada pepatah yang sangat saya suka, orang pintar itu adalah orang yang sering bertanya. Oleh karena itu saran saya, segera gunakan pertanyaan, tanya. Seringlah banyak bertanya, benar-benar antusias. Karena dengan begitu biasanya Anda akan mendapatkan sebuah rahasia-rahasia yang Anda bisa praktekkan di kehidupan Anda. Karena buang-buang waktu ketika kita networking, tapi kita ingin menunjukkan betapa hebat dan pintarnya. Nah, menariknya, semakin Anda sering bertanya, Anda akan dilihat karismatik. Dan ini akan kita bahas di kelas Joy of Speaking, di mana Anda akan semakin disukai orang di bawah 3 detik dengan pendekatan-pendekatan yang akan kita sampaikan di masterclass nanti. Dan karena kita lagi dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menyedot energi kita, sehingga kita di bawah kendali mereka, yaitu saran saya, pertama jangan ditolak, sadari banyak orang-orang seperti itu. Yang kedua, ketika dia curhat mengenai permasalahan, segera tanya ke dia, oke, dari kondisi yang sedang kamu alami, solusi yang kamu ingin fokuskan apa? Nanti orang-orang yang akan berubah, dia akan benar-benar stay bersama Anda, sedangkan orang-orang yang hanya ingin divalidasi dia punya permasalahan, dia akan pergi meninggalkan Anda karena merasa tersinggung karena tidak didengarkan. Dan yang kedua, pastikan Anda mempunyai komitmen ke diri Anda sendiri. Paling tidak sejam atau 15 menit sebelum Anda beraktivitas, meditasi, journaling, latihan pernafasan yang buat Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri, sehingga gelas Anda sudah penuh, dan ketika Anda beraktivitas, Anda siap menghadapi orang-orang yang ingin menyedot energi Anda tadi. Jadi kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita pagi ini adalah tidak ada yang salah dengan solitude, dengan ingin menyendiri, karena itu berbeda dengan lonely. Menyendiri kita yang mengambil sebuah keputusan karena menyadari pentingnya untuk mencharger baterai kita.
Sehingga saat Anda bertemu dengan orang-orang, Anda siap meladeni apapun yang ingin mereka lempar ke Anda. So, tolong berbaik hati kepada diri Anda, sadari kita berbeda. Dan untuk networking, tolong jangan ingin menunjukkan betapa pintarnya Anda, tapi tanya kepada orang-orang. Karena itu tadi, orang yang pintar sebenarnya bukan orang yang sering berbicara, tapi orang pintar adalah orang yang sering bertanya. Oke, sampai ketemu di kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.